Daud sedang mengalami masalah. Istri dan anak-anaknya juga ditawan oleh orang saudara. Sementara prajurit-prajuritnya mengalami nasib yang sama. Tapi inilah kasihannya seorang pemimpin saudara. Semua prajurit-prajuritnya menuntut Daud bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Mereka menangis dan mereka melemparkan kekecewaan dan kemarahan mereka kepada Daud, membuat Daud sangat terjepit. Dia sudah sedih, dia juga harus menanggung kesedihan dari seluruh orang yang dibawanya. Nah, di tengah keterjepitan ini, apakah yang Daud lakukan? Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, katanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di tengah keterjepitannya, kembali Daud mengeluarkan senjatanya, yaitu bertanya kepada Tuhan. Saya dorong setiap saudara untuk memiliki senjata yang sama dengan Daud. Selalu bertanya kepada Tuhan ketika ada dalam situasi yang terjepit. Tanya kepada Tuhan apa yang harus engkau lakukan. Jangan lakukan apa yang engkau pikir betul. Jangan lakukan apa yang engkau pikir baik, lalu akhirnya engkau membabi buta melakukan apa saja yang bisa engkau lakukan. Jauh lebih baik, jauh lebih aman kalau engkau bertanya lebih dahulu kepada Tuhan apa yang seharusnya engkau lakukan. Itu jauh lebih aman, itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Kalau saudara bertanya, apa kita bisa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab? Bisa, kenapa tidak? Sadarkah saudara, Daud hidup dalam perjanjian lama, di mana Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus juga belum mati dan bangkit. Daud yang hidup dalam masa perjanjian lama saja bisa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Apalagi saudara sekarang yang hidup dalam masa anugerah, yang hidup dalam zaman perjanjian baru, di mana Kristus telah mati bagimu, dia juga telah bangkit bagimu, dia telah naik ke sorga dan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ada Roh Kristus di dalammu, ada Roh Kudus di dalammu. Jadi engkau bisa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Itu akan menjadi solusi yang terbaik bagi saudara. Dan kalau saudara baca kisah selanjutnya, saya tidak akan baca, saudara baca sendiri di rumah. Kalau saudara baca kisah selanjutnya dengan tuntunan Tuhan, dengan campur tangan ilahi, maka Daud bisa merebut kembali semua jarahan. Daud bisa merebut kembali semua yang telah dicuri oleh musuh kembali ke dalam tangannya, bahkan semua harta musuh dijarah oleh Daud. Nah, perhatikan saudara-saudara, Daud adalah orang yang bergaul dengan Tuhan di masa perjanjian lama. Dan senjata yang dia pakai adalah bertanya kepada Tuhan. Dan biasanya orang akan bertanya kepada Tuhan di saat-saat terjepit, di saat-saat dia membutuhkan jawaban, di saat dia membutuhkan jalan keluar, dia lari kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Jadi cara yang pertama untuk saudara bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah dengan bertanya. Ayo belajar bertanya kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, kalau ada bahan pertanyaan, itu adalah bahan untuk saudara bertanya kepada Tuhan. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan melalui pertanyaan yang saudara berikan kepada Tuhan. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan melalui engkau bertanya kepada Tuhan. Dan dari situ engkau mendapatkan jawaban. Dan dari situ engkau bisa lebih mengenal Tuhanmu, saudara-saudara. Itu di zaman perjanjian lama, di mana kita bisa bertanya kepada Tuhan. Zaman ini kita juga bisa bertanya kepada Tuhan, saudara, dan Tuhan pasti menjawab.
Itu salah satu senjata yang saya pakai dalam kehidupan saya. Ketika saya ada dalam masalah, ketika saya ada dalam keadaan apapun juga, seringkali saya bertanya kepada Tuhan. Kalau saya tidak mengerti akan ayat-ayat firman, kalau saya tidak mengerti satu peristiwa dan kejadian, saya bertanya kepada Tuhan. Memang seringkali kita tidak mendapat jawaban seperti yang kita inginkan. Kita tidak mendengar suara yang audible, yang bisa kita meyakinkan kita bahwa itu suara dari Tuhan. Tidak, itu bukan cara kerja Tuhan juga. Tuhan seringkali menjawab kita dengan jawaban-jawaban yang tak terduga, saudara. Seringkali dia hanya menimbulkan perasaan, sebuah perasaan yang berbeda, perasaan yang yakin bahwa ini sudah dijawab. Itu tandanya Tuhan sudah menjawab saudara. Kadang-kadang Tuhan seperti diam saja, tapi tahu-tahu situasi dan kondisi yang ada mengalami perubahan. Itu juga merupakan jawaban daripada Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi ada banyak cara Tuhan menjawab pertanyaan saudara. Tapi intinya adalah Tuhan selalu menjawab pertanyaan saudara. Karena itu saya dorong setiap saudara, ayo sering-sering tanya sama Tuhan. Tanya apapun kepada Tuhan, nggak apa-apa saudara. Tuhan akan menjawab saudara. Kalau ada sesuatu masalah di dalam hidup saudara yang membuat saudara bingung dan galau, itu waktunya untuk bertanya kepada Tuhan. Itu kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan. Engkau membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara bertanya.